dimanapun antum semua berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat atas Rasulullah, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik insya Allah diperuntukkan bagi hamba-hamba muttaqin. Tidak terasa kita sedang mengawali di dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Ini satu karunia Allah yang sangat besar yang patut wajib kita syukuri, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari ini walau tahun kemarin bersama kita berpuasa, tarawehan, qiraatul Quran, bahkan buka bersama dan lain sebagainya, tapi karena mereka sudah dipanggil dahulu oleh Allah sehingga mereka tidak bisa lagi bersama kita di tahun ini. Shalawat dan salam kita sampaikan atas Nabi kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini dan di momen Ramadan yang mulia ini, kaum muslimin dimanapun antum semua berada, insya Allah Ustadz akan menyampaikan di antara hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Apa saja hal yang disunnahkan bagi orang-orang yang berpuasa? Yang pertama adalah bersegera berbuka, tidak menunda, tidak menunda untuk berbuka puasa. Ustaz, apa ada hari ini orang yang mengakhirkan waktu berbuka? Ada. Ya, bahkan berbukanya itu setelah maghrib, bahkan setelah isya. Walau tidak disebut kelompok mana, nggak usah aja. Yang penting kita membahas secara ilmu saja. Yang jelas ada orang yang berbuka puasa mengakhirkan waktunya. Sementara sunnahnya adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilul fitra, bahwasanya orang yang berpuasa senantiasa berada di atas kebaikan, bahkan ditambah oleh Allah kebaikan-kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Artinya ada kebaikan tersendiri, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpuasa ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Ini hal yang pertama, segera berbuka puasa. Kemudian yang kedua, hal yang sunnah yang kedua adalah berbuka dengan kurma atau air. Tapi lebih utama, dan ini hal yang sunnah, itu berbuka dengan kurma. Nah, berapa biji Ustaz? Karena Nabi SAW senang yang ganjil, ya pilih yang ganjil, 3, 5 dan lain sebagainya. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau menceritakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutbatin. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya saksikan, kata Anas bin Malik ini, saya saksikan setiap kali berbuka puasa itu dengan rutbah. Rutbah itu adalah kurma basah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ilam takun rutbah, apabila Nabi tidak mendapatkan rutbah, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan kurma basah, maka Nabi berbuka ala tamarin, kurma kering. Ya, qabla ayusolli, Nabi berbuka sebelum dia sholat. Bahkan apabila tidak ada kurma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneguk beberapa tegukan air, ya min ma'in, beberapa tegukan air. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kaum muslimin dimanapun antum semua berada, terutama
terutama bapak-bapak, kalau ingin menyelesaikan makanannya atau mungkin ingin makan yang lebih porsinya, maka kalau bisa makannya setelah sholat maghrib, karena jangan sampai nanti meninggalkan sholat berjamaah. Ya, kalau bisa buka dulu seperti yang sunnah tadi. Yang penting dibatalkan dulu puasanya, iftar dulu, berbuka dulu, walaupun dengan kurma atau mungkin dengan air saja. Kemudian yang ketiga, hal yang sunnah ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu zahabat doma'u wa butalatil qurub wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, telah ditetapkan pahala, dan insyaallah. Zahabat doma'u, telah basah kerongkongan, hilang kehausan. Zahabat doma'u wa butalatil qurub wa thabatal ajr insyaallah. Ya, bisa diulangi lagi nanti yang dengar video ini yang belum menghafal. Doa berbuka puasa, zahabat doma'u wa batallatil qurub wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat doma'u wa batallatil qurub wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang ketiga. Kemudian hal yang sunnah keempat adalah makan sahur walaupun sedikit, karena ada orang yang memang sulit makan pada saat itu, ya, ketika malam hari atau ketika sahur agak sulit dia makan nasi. Terutama saya pribadi, ya, kebanyakan kalau sahur itu cukup dengan kurma kemudian minum air, karena sulit bagi saya pribadi untuk makan nasi pada jam-jam segitu, gitu ya. Kenapa kita harus sahur walaupun sekedar kurma, ya, nasi, kurma atau air? Karena Nabi SAW bersabda, tasahuru fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, artinya makanlah kalian walaupun porsinya tidak banyak umpamanya, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan tersendiri. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan tersendiri, dan ini juga sunnah. Makan sahur itu sunnah, hal yang sunnah. Kalau bisa sahur walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir, mungkin di antara sekian banyak hal yang sunnah di dalam berpuasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa adalah apa? Ajilul fitrah, yaitu segera berbuka dan akhirkan makan sahurnya. Kalau ketika berbuka disegerakan dan makan sahurnya diakhirkan. Kalau bisa, kapan diakhirkan? Ya sebelum fajar, mungkin 10 menit, 20 menit, atau mungkin 5 menit sebelum fajar. Intinya jangan sampai sahur kayak orang-orang dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena mungkin belum begitu gencarnya dakwah. Ya, kadang-kadang kalau cerita orang-orang tua dahulu, sahurnya itu kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3, begitu kan? Tetapi sunnahnya itu di akhir waktu, artinya sebelum subuh. Nah, perkirakan sebelum azan itu 5, karena dulu antara azan pertama dengan azan kedua itu sekitar 50 ayat dibaca. Atau mungkin bisa dilihat jamnya, 10 menit mungkin sebelum azan, atau 15 menit mungkin, ya. Yang cepat makan itu ya 5 menit umpama gitu kan. Ya Allah a'lam bishawab, ya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, ajilul iftar wa akhirus suhur. Hal yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka kemudian mengakhirkan makan sahur. Ini 5 poin hal yang sunnah yang bisa dilakukan di antara sekian banyak hal yang sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkannya sehingga bisa mendongkrak nilai-nilai pahala